Dalam sepak bola, Belanda mungkin tidak punya prestasi seperti negara top lainnya seperti Prancis, Jerman, dan Italia. Performa Belanda pun masih pasang surut dari musim ke musim. Namun skuad oranye tetap menjadi salah satu kekuatan sepak bola besar di Eropa. Padahal luas wilayah mereka tidak lebih besar dari Kepulauan Maluku. Cetak Gol coba mengulas kenapa Belanda tidak pernah kehabisan pemain top dunia. Belanda hanya punya luas wilayah sebesar 41.000 km persegi. Bahkan Kepulauan Maluku masih lebih luas dengan 63.000 km persegi. Belanda memang hanya negara kecil di dunia. Meskipun punya wilayah yang sempit, Belanda punya kekuatan sepak bola yang besar. Tidak jarang skuad oranye menggebrak kompetisi level dunia dengan penampilan apiknya. Cetak Gol coba mengulas alasan mengapa Belanda punya sepak bola yang kuat sebagai berikut. Akademi sepak bola top. Belanda punya banyak akademi sepak bola hebat yang menghasilkan banyak pemain bintang. Sejumlah akademi tersebut seperti Akademi Ajax, Akademi Feyenoord, Akademi Utrecht, Akademi PSV, dan lain-lain. Akademi Ajax Amsterdam atau School van de Toekomst adalah yang terbaik di Belanda. Juga menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Mereka selalu melahirkan banyak pemain muda terbaik, mulai Johan Cruyff pada era 1960-an hingga Matthijs de Ligt pada beberapa tahun terakhir. Para pemain alumni Ajax Amsterdam bahkan memenangkan 6 penghargaan Ballon d'Or. Pertama ada Johan Cruyff yang menyabet Ballon d'Or tahun 1971, 1973, dan 1974. Kemudian ada Marco van Basten yang memenangkannya di tahun 1988, 1989, dan 1992. Saat ini terdapat sejumlah klub top Eropa yang diperkuat oleh pemain alumni Akademi Ajax. Ada Frenkie de Jong di Barcelona, Matthijs de Ligt di Juventus, hingga Donny van de Beek di Manchester United. Ajax Amsterdam bahkan pernah mengirimkan pemain berusia 17 tahun untuk memperkuat timnas Belanda. Saat itu ada bek muda fenomenal Matthijs de Ligt. Pemain yang kini memperkuat Juventus ini juga membawa Belanda ke partai final UEFA Nations League 2019. Selain Akademi Ajax Amsterdam, ada Akademi Feyenoord Rotterdam yang tidak kalah tersohor. Sama seperti Ajax, Feyenoord juga menelurkan sejumlah pemain bintang. Saat ini, sejumlah pemain alumni di Akademi Feyenoord juga memperkuat klub-klub beken di Eropa. Ada Stefan de Vrij di Inter Milan, Nathan Ake di Manchester City, hingga Jorginho Wijnaldum di Liverpool. Belum lagi Akademi PSV yang tidak kalah hebat menelurkan pemain bintang seperti Memphis Depay. Banyaknya akademi top di Belanda menjadi mesin produksi yang mengeluarkan produk berkualitas top dunia. Akhirnya, timnas Belanda selalu punya pemain yang hebat. Tidak heran jika timnas Belanda selalu diisi dengan pemain top di berbagai lininya. Minat sepak bola yang tinggi. Bisa dibilang Belanda adalah salah satu negara di Eropa dengan kultur sepak bola yang kuat. Untuk urusan prestasi, Belanda mungkin tidak seberuntung negara lain yang pernah juara dunia. Pencapaian tertingginya di Piala Dunia hanya sampai posisi runner-up. 3 kali mereka kalah di final Piala Dunia. 1974 di Jerman, 1978 di Argentina, dan 2010 di Afrika Selatan. Belanda hanya memenangkan 1 trofi juara di Euro 1988 di Jerman. Sisanya Belanda mencatat 4 kali juara 3 di tahun 1976, 1992, 2000, dan 2004. Meskipun sekarang menempati peringkat 14 di ranking FIFA, Belanda pernah nomor 2 dunia pada tahun 2010 dan 2011. Saat itu, timnas Belanda diperkuat oleh sederet pemain hebat, seperti Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder, hingga Rafael van der Vaart. Sepak bola memang merupakan olahraga yang paling populer di Belanda, mengungguli hoki lapangan dan korfbal di posisi kedua dan ketiga. PSSI-nya Belanda atau KNVB juga merupakan salah satu federasi sepak bola yang paling bersejarah di dunia.
Mereka berdiri pada tahun 1899 dan tergabung dalam anggota pendiri FIFA di tahun 1904. Dengan pencapaian level dunia, peringkat FIFA, dan kepopuleran sepak bola, wajar kalau Belanda dikatakan punya kultur sepak bola yang kuat. Fisik yang menunjang. Dilansir dari situs insider.com, Belanda punya rata-rata postur penduduk yang tertinggi di dunia. Negara kincir angin mencatatkan rata-rata tinggi penduduk di angka 175 cm. Rata-rata pria di Belanda memiliki tinggi 182 cm. Dengan tinggi tersebut, pemain Belanda mendapatkan berkah dalam bermain sepak bola. Dengan postur tinggi, pemain akan lebih mudah memenangkan duel udara. Bagi pemain di lini depan, mereka akan dengan mudah menyundul bola dari umpan silang. Pemain juga lebih diuntungkan dalam tendangan bebas maupun perebutan bola dari umpan sepak pojok. Begitupun dengan pemain belakang, mereka akan lebih mudah menghadang serangan tim lawan lewat udara, termasuk memotong umpan silang hingga menyundul bola keluar dari zona bahaya. Secara teori, pemain yang berpostur tinggi punya tungkai yang lebih panjang. Sebagai informasi, tungkai adalah keseluruhan dari bagian kaki dari pangkal paha hingga ke bawah. Tungkai panjang membuat jangkauan jadi lebih jauh, menguntungkan dalam aspek lari dengan jarak yang cukup panjang, serta lebih unggul dalam kemampuan tackle hingga lompatan yang lebih tinggi. Punya genetik yang lebih unggul menjadi salah satu faktor penyebab mengapa Belanda punya tim sepak bola yang tangguh. Eredivisie. Berdasarkan rating UEFA pada musim 2019-2020, Eredivisie menempati peringkat ke-10 di liga terbaik di Eropa. Penilaian diambil dari prestasi klub saat mewakili negaranya dalam Champions League dan Europa League. Di Champions League musim 2019-2020 kemarin, Eredivisie hanya diwakili satu klub, Ajax Amsterdam. Meski hanya satu wakil, tetapi sudah lebih baik daripada negara-negara dengan ukuran kecil yang lainnya. Eredivisie tetap menjadi salah satu liga terbaik yang menghasilkan banyak bintang sepak bola. Ada Virgil van Dijk yang memulai karir sepak bolanya pada tahun 2009. Pemain Liverpool ini tergabung dengan skuad junior William II dan pindah ke Groningen. Kemudian ada Luis Suarez yang mengadu nasib di Belanda setelah meninggalkan kampung halamannya, Uruguay. Pemain yang sekarang berseragam Atletico Madrid ini bergabung dengan Groningen pada tahun 2006 dan melanjutkan karirnya di Ajax Amsterdam selama 4 musim. Selain Virgil van Dijk dan Luis Suarez, masih ada nama-nama lain seperti Jorginho Wijnaldum, Memphis Depay, hingga Stefan de Vrij. Tidak hanya pemain top Eropa, pemain Indonesia juga sempat menyantap kompetisi sepak bola Belanda. Ada Irfan Bahdim dan Stefano Lillipali yang keduanya merupakan jebolan dari FC Utrecht, serta Ezra Walian yang merupakan alumnus dari Ajax Amsterdam. Dari sejumlah poin di atas, wajar kalau Belanda punya kekuatan sepak bola yang tidak bisa dianggap remeh. Meskipun belum tampil sebuah Spanyol, Jerman, Perancis, hingga Italia, Belanda tetaplah negara yang layak untuk diperhitungkan. Apalagi kalau melihat fakta kalau negara ini berukuran sangat kecil. Analisis ini bisa benar dan bisa juga salah. Kalau punya pendapat lain, coba tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah.